Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang berisikan saya sendiri, Rehan Abdi Nugroho, Muhammad Revel Raditya, Enrico Ebenhezer Nayawan, dan juga Terry Tang. Kelompok saya akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi donasi online. Pertama, pendahuluan. Apa itu don atau donasi online? Don adalah singkatan dari donasi online, adalah aplikasi berbasis web untuk simulasi pengelolaan donasi online. Aplikasi ini dirancang sebagai contoh implementasi mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek serta pemrograman web. Tujuan pengembangan: membantu mahasiswa memahami langkah-langkah teknis dalam membangun aplikasi berbasis web menggunakan teori yang telah dipelajari dalam mata kuliah Abdo dan pemrograman web. Nama anggota kelompok dan peran: pertama, Muhammad Revel Raditya dengan NIM 2311033 memiliki peran membuat menu untuk login, register, dan logout. Kedua, Rehan Abdi Nugroho dengan NIM 2311029 memiliki peran membuat tampilan menu yang akan digunakan khusus oleh donatur. Yang ketiga, Enrico Ebenhazel Nayawan dengan NIM 2311014 memiliki peran membuat tampilan menu yang akan digunakan khusus lembaga sosial. Yang terakhir, Terry Tang dengan NIM 2311023 membuat peran membuat menu yang akan digunakan khusus admin donasi. 2. Fitur utama donasi online. Pertama, manajemen pengguna, form registrasi dan login. Di sini terdapat gambar form login dan di sini terdapat form register. Terus fitur profil untuk mengelola data pribadi setiap pengguna. Di sini terdapat gambar menu kelola pengguna. Selanjutnya di sini terdapat gambar fitur edit data pengguna. 2. Manajemen lembaga sosial. Sertakan tangkapan layar atau screenshot krut donasi oleh lembaga. Di sini terdapat gambar kelola donasi pada lembaga sosial dan di sini terdapat gambar fitur edit data lembaga dan tambah lembaga. Pencarian lembaga untuk donatur. Di sini terdapat gambar untuk fitur memilih lembaga. Yang 3, pengelolaan lembaga sosial. Donatur dapat memilih lembaga yang diinginkan. Di sini terdapat gambar form lembaga yang dipilih. Admin dapat melihat data donasi. Di sini terdapat gambar kelola pengguna pada admin dan di sini terdapat gambar kelola donasi oleh admin. Dan ini laporan dan dashboard serta tangkapan layar atau screenshot ringkasan data donatur, lembaga, dan admin. Ini gambarnya. Selanjutnya ada langkah-langkah teknik. Pertama, persiapan lingkungan software yang dibutuhkan, exam, PHP, MySQL. Selanjutnya ada browser, Google Chrome, dan Mozilla Firefox. Yang ketiga ada kode editor, VS Code atau Notepad. Langkah instalasinya, pastikan Xtam terinstall dan berjalan dengan modul patch dan MySQL aktif. Ekstra folder aplikasi, direktori, htdocs di Xtam. Selanjutnya, konfigurasi database, buka phpMyAdmin melalui browser. 2. Buat database bernama donasi. Yang ketiga, import file SQL, misalnya donasi SQL yang telah disediakan. Yang ketiga, menjalankan aplikasi, buka browser dan akses URL https localhost donasi. Yang kedua, login menggunakan akun berikut, donatur, emailnya, passwordnya tertera sebagai berikut, petugas username-nya sebagai berikut, passwordnya sebagai berikut. Selanjutnya admin, username sebagai berikut dan passwordnya sebagai berikut. Yang keempat, penjelasan fitur, registrasi dan login tujuan.
mengelola akses penggunaan sesuai dengan peran. Dan ini kode login untuk halaman PHP. Dan ini contoh gambar form loginnya. Selanjutnya ada kode register PHP, dan ini kodenya. Dan ini contoh gambar form registernya. Dan selanjutnya ada manajemen lembaga sosial. Tujuannya lembaga dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus. Dan ini kode hapus lembaga PHP. Dan ini gambarnya. Dan selanjutnya ada kode edit lembaga PHP, dan ini kodenya. Dan ini gambar edit lembaganya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya yang bernama Rival Raditya. Oke, di sini saya akan melanjutkan kode proses detail lembaga. Oke, di sini ada codingan detail lembaganya. Dari 1 ke 7 ini menampilkan halaman login atau keamanan dan sesi pengguna. Lalu di sini ada koneksi ke database. Setelah itu di sini validasi ID lembaga. Jika error, lembaga tidak valid. Lalu di sini query laporan sampai ke sini. Result laporan adalah mengambil laporan pengguna dana. Jadi pengguna donatur atau donatur menyumbangkan donasi, maka laporannya ada di sini. Ini sampai bawah. Dari 112 ini, mulai dari sini sampai ke sini menampilkan tampilan HTML-nya. Lalu dari STMT lembaga close sampai 352 ini merupakan menutup koneksinya dari lembaganya. Oke. Dan ini adalah fitur detail lembaganya. Oke, sini saya akan melanjutkan kode proses tambah lembaga atau tambah lembaga.php di dalam codingannya. Oke, di sini pengguna dengan peran lembaga bisa menambahkan informasi lembaga baru ke dalam sistem. Codingan awal ini merupakan kode login untuk mengecek pengguna yang sudah login yang menggunakan peran lembaga. Jika tidak pengguna lembaga, maka tidak bisa login ke dalam koneksi lembaga ini. Lalu dari 9 ke 12 ini merupakan kode koneksi ke database. Lalu di sini mulai dari 14 ke 17 ini merupakan form untuk inisialisasi variabel. Lalu di sini untuk menambahkan validasi data. Setelah itu di sini jika tidak ada terjadi error, maka kode ini mulai sebuah transaksi database, memastikan bahwa semua operasi terkait insert data berhasil. Lalu codingan dari HTML ini sampai ke sini merupakan bagian terakhir dari kode HTML yang digunakan untuk membuat form
Yang membuat form menampilkan input untuk nama, kategori, dan deskripsi lembaga. Lalu sini merupakan menutup koneksi ke database. Oke, dan ini merupakan gambar fitur tambah lembaga sosialnya. Oke, sini ada halaman 5 contoh implementasi kode. 5.1 tabel database. Struktur tabel 5.1 tabel user. Sini ada kolom, tipe data, dan keterangan. Kolomnya ada ID. Di sini tipe datanya begin 20 onsite. Keterangannya name. Username varchar 50 nama pengguna. Password varchar 255. Password terinskripsi. Terus ada email varchar 100 email pengguna. Lalu ada role atau enum di sininya, tipe datanya, kemudian keterangannya donatur, lembaga, admin. Created at timestamp, di sini current timestamp. Di sini ada tabel keduanya, lembaga sosial. Kolom, di sini ada ID, di sini INT 11 auto increment. Keterangannya primary key. Lalu ada lembaga dengan varchar 255, keterangannya nambah lembaga. Lalu created at timestamp sama seperti di atas, current underscore timestamp. Oke, di sini baru ada tabel donasi, di sini ada ID, INT 11 auto increment primary key, lalu ada user ID, INT 11 foreign key ke user ID anggota. Selanjutnya ada lembaga sosial, INT 11 foreign key lembaga dan ID. Tanggal donasi, date, keterangannya tanggal donasi. Lalu ada status, tipe datanya enum, dan keterangannya donasi. Di sini ada routing dan navigation atau codingan navbar. Kesimpulan dari laporan ini adalah pengembangan aplikasi donasi online adalah inovasi penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan donasi online. Aplikasi ini memungkinkan pengguna mengakses donasi secara online, mencari informasi dengan cepat, dan memanfaatkan berbagai fitur interaktif seperti sistem donasi tanpa perantara dan keterbukaan tentang aktivasi donasi. Beberapa poin utama dalam pengembangan aplikasi donasi online adalah desain antarmuka pengguna, membuat aplikasi yang mudah digunakan dan menarik secara visual untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ada fitur fungsional, menyediakan fitur donasi online, pengelolaan akun donatur. Lalu ada kompatibilitas platform, mengembangkan aplikasi yang dapat digunakan di berbagai perangkat seperti ponsel, tablet, dan komputer. Lalu ada pengelolaan konten. Donasi online telah menjadi salah satu cara utama bagi individu dan organisasi untuk memberikan bantuan secara cepat dan efisien. Dengan kemajuan teknologi dan internet, proses ini menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai donasi online. Dengan aplikasi donasi online, donasi dapat menjangkau lebih banyak donatur, meningkatkan rasa sosial, dan memperkuat rasa peduli terhadap sesama. Dan di masa depan, aplikasi ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memanfaatkan kecerdasan buatan untuk personalisasi layanan dan analitik data untuk memahami kebutuhan pengguna secara lebih mendalam. Oke, di sini ada referensi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Abdi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang website donasi dari kelompok 7 yang kita kerjain secara bersama. Di sini kita lihat ada lembaga sosial dan kita di sini memiliki form login jika sudah memiliki akun atau bisa mendaftar dulu. Contoh kita akan masuk form login dengan kategori sebagai donatur atau sebagai yang ingin menyumbangkan. Di sini saya akan memakai akun teman saya. Di sini kita bisa menyumbangkan donasi sekitar berapapun.
Contoh kita ambil di sini sekitar 400.000, kita donasikan sekarang. Jika kita ingin melihat hasil donasi, kita logout, kita login sebagai, kita bisa juga lihatnya di akun lembaga, kita masukkan akun saya saja. Di sini kita lihat total donasi 800, total donatur itu ada 2, Terry dan Eben pada tanggal 27 jam 1 lewatan semua. Kita kembali, di sini kita bisa detail, kita bisa edit, bahkan kita bisa hapus atau kita ingin menambahkan lembaga. Oke, kali ini saya akan mencoba buat nambah lembaganya. Kita pilih di sini peduli kesehatan sebagai contoh, kesehatan bersama. Kita tambah lembaga di sini, udah. Kita tambah lagi lembaga di sini, misalnya peduli sosial. Kita tambah di sini sosial, peduli terhadap sesama. Kita tambah di sini. Kembali. Ini kita bisa edit atau bisa kita hapus. Kita masuk sebagai admin. Di sini kita masukkan akun teman kelompok saya. Di sini terdapat total 4 pengguna dan total 1 lembaga, total 5 donasi, dana terkumpul sekitar 800.000. Kita manajemen pengguna, di sini Terry sebagai donatur, 700.000 ini kita bisa edit. Ini kita bisa hapus, contoh kita hapus yang ini, Repal. Contoh kita bisa menghapus yang ini, Enrico. Maka di sini pengguna berhasil dihapus. Kita bisa edit di sini Repal sebagai admin atau lembaga bisa. Simpan perubahan. Kita bisa juga menambahkan pengguna dari admin, form admin. Di sini juga kita bisa melihat nama lembaga. Ini kita bisa hapus juga, ini kita bisa edit juga. Dan ini laporan donasi keluarnya. Ini bisa kita hapus, contoh kita hapus ini. Oke. Ini juga kita bisa menambah donasi melalui admin. Bisa bersama, masukkan total pengguna, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja dari website kelompok 7 saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.